Halo Cua, sore. Halo, selamat sore Lucy. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah hari ini lancar. Oh iya, apa namanya? Gimana kegiatan kamu sehari-hari? Ya gini inilah jadi mahasiswa ya. Bangun, berangkat ke kampus. Sebelum tidur ngerjain tugas, tidur, kadang nggak tidur. Ya gitu itu terus berputar terus. Oh ya, ini Unesa kan lagi buat acara bukber sama mahasiswa yang lainnya. Iya. Kamu ikut nggak? Ikut kemarin sekali ikut. Sama siapa aja? Kebetulan kemarin sama teman-teman sekelas. Enak nggak kayak gitu? Enak sih, kalau untuk makanan sih ya standar lah ya. Karena ikut bersamaannya tuh yang aktif banget. Oh ya, sekarang hari ini kita mau praktek dengan teknik Adlerian. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kamu itu ada trauma atau insecurity dalam dirimu yang bisa diceritakan pada hari ini? Trauma sih ada, tapi saya sudah melupakannya. Cuma kalau insecurity, sampai sekarang aku punya insecurity dalam diriku sendiri ya. Seperti kamu tahu lah ya, badanku ini memang gemuk. Aku memang besar dari kecil, badanku seperti ini. Ya, seperti yang kamu lihat ini, aku memang seperti ini dari kecil kan. Umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Itu kan anakku lahirnya prematur, dan memang katanya kalau kata dokter, kalau bayi prematur, kalau memang dia lahirnya besar, dia bakal jadi besar, bakal jadi gemuk. Tapi kalau dia memang kurus, dia bakal kurus juga nanti besok besarnya. Nah kebetulan aku kan tipe yang gede, biasanya aku jadinya gemuk. Oh, jadi kalau bayi lahir prematur itu sesuai dengan bentuk lahirnya, kayak lahirnya besar ya besar, besok besarnya gitu. Bukan gitu sih, kayak apa ya, bayi prematur kan paling lahirnya kan 2 kilo, 1 kilo gitu kan. Iya sih. Ya kan. Nah habis itu kalau maksudnya itu kalau bayi ini memang ditakdirkan apa ya, kalau memang dia kembangnya itu gede, itu maksudnya dia tuh besar, memang badannya gede, gemuk gitu. Berarti nanti besok ini kan bakal gemuk gitu. Jadi kalau bayinya lahir prematurnya itu memang kecil, kalau dia bilang itu berkembangnya itu loh, itu kecil, dia pasti bakal kecil gitu. Aku tipe yang besar, jadi itu aku dari kecil sudah besar. Mungkin karena efek aku anak pertama kebetulan, jadinya kan orang tua kan memaksimalkan banget vitaminnya itu kan. Vitamin makanan Jadinya kebablasan jadinya. Jadi kan orang tua juga baru pertama kali jadi orang tua. Jadinya kebablasan kayak gini, jadinya aku jadi kayak gini. Dan itu dampaknya ke sekarang sih sebetulnya. Aku lebih jadi gampang minder gitu. Dan gongnya itu ada di dulu waktu aku SD sampai SMP, karena bentuk badan yang seperti ini, dan mungkin mereka nggak menerima aku dengan keadaan tubuh yang seperti ini, karena kan nggak banyak orang yang punya tubuh yang seperti ini kan, hanya orang-orang tertentu aja ya kan. Itu aku dibully di sana tuh. Bahkan dulu sama orang tua atau orang terdekatku, aku pun juga dikatain sih, bukan dibully tapi lebih dikatain. Oh, kayak kamu lo perempuan gendut gitu. Enggak, kamu tuh kayak gajah ya, kayak paus ya, atau kayak apa gitu. Itu kan jadi bikin mental down kan, kayak aku rasanya kayak jadi mental down. Oh ternyata jadi kamu tuh buruk ya gitu, kayak gitu. Tapi bukannya aku nggak mau ngurusin diri sendiri ya, nggak mau bikin badan sehat untuk mencoba untuk kurus, enggak. Cuma aku tipe orang kalau stres aku bakal lebih banyak makan. Oh iya. Kalau aku stres, bukannya aku, kalau orang kan kadang kan ada yang stres banyak makan, atau stres dia nggak mau makan. Aku lebih tipe kalau aku stres aku bakal makan gitu. Jadinya ya gitu, sulit nurunin berat badan, Gampang jadi tambah melar juga ya kan. Terus insecurity-nya sih bukan hanya di badan juga ya. Aku kan orangnya kan introvert, aku sulit ngobrol sama orang lain, itu sulit. Terus kayak
gampang ceplos-ceplos gitu ngobrol sama orang itu kan sulit, apalagi ngobrol di depan umum, sering ribet kepikiran sama diri sendiri, kepikiran lah intinya, takut akhirnya ya itu jadinya aku insecure kalau lihat ada orang tuh oh public speakingnya bagus ya, gampang tanya dia, pokoknya public speakingnya bagus, iri gitu jadinya insecure aku kok kayak gini, kok gak kayak mereka gitu. Ya mungkin semua orang juga kayak gitu, termasuk aku sendiri juga kadang kalau waktu mau nanya di kelas atau enggak apa namanya mau presentasi itu juga ada belibetnya. Terus aku tuh sebenarnya bukannya introvert atau extrovert, tergantung tempatnya aja. Aku lebih ke introvert sih, bukan ambivert atau extrovert. Aku memang introvert, karena aku suka juga ngobrol sama orang lain, mau gitu juga takut gitu. Terus apa ya, wujudnya yang lain tuh aku merasa gak punya bakat. Dengan orang lain tuh ada aja gitu bakatnya, ada aja yang punya prestasi banget kok punya bakat, jadi kayak ih kok mereka dapet sih, kok aku enggak sih gitu loh, kayak itu mereka kok bisa, kok aku nggak punya bakat apa-apa, apa yang bisa dibanggakan dari aku gitu. Iya benar. Itu yang bikin insecure. Iya sih. Banyak anak yang kayak nggak ngerti bakatnya itu apa, minatnya itu apa yang diingin, Iya. apa kemampuannya, apa kelebihannya gitu. Kayak merasa punya banyak kekurangan. Sama aku juga kayak gitu, cuman kan kita harus mencoba semua hal dulu baru sampai kita tahu bakat dan minat kita itu apa yang jadi kemampuan kita, kelebihan kita ini apa, biar kita juga tahu kan kalau kita nggak mencoba. Cuman kan ada orang yang sama halnya kayak orang apa public speaking, itu ada orang yang berani untuk bertanya dan ada yang tidak ya. Nah, itu tuh kadang kita punya pilihan, cuman kadang kita memilih untuk tidak memilih itu. Iya, iya. Kalau kita coba mencoba untuk memilih, berani mencoba untuk bertanya, mungkin kita bisa tahu kita bakatnya apa dan minat kita itu apa. Untuk minat sih aku tahu minat itu gimana, cuma kalau untuk bakat aku kurang tahu, karena apa ya, menurut aku nggak punya bakat, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari, aku nggak bakat dalam olahraga, pinter pun ya rata-rata lah ya, nggak banget gitu. Iya sih. Kita mungkin manusia juga kan nggak ada yang sempurna ya. Apalagi dengan kita yang biasanya nilainya rata-rata di antara mereka, nggak lebih baik juga nggak lebih buruk, di tengah-tengah ya kan. Kita juga kita punya banyak pisau, tapi pisau kita semua itu tumpul, nggak yang landep, karena kayak anggapannya pisau kita ini kemampuan Kurang diri diasah. kita, kemampuan diri kita dan apa yang mau kita pelajari ya kan. Seperti kita punya minat terus kita nggak punya kemampuannya, kan kita mau belajar berarti ya kan. Nah sama halnya kayak kita yang di tengah-tengah ini, kita punya banyak pisau tapi kita nggak tahu kita mau pakai pisau yang mana. Kalau kita ikut lomba ini kalah sama yang punya pisau Iya, lebih benar, unggul benar. gitu ya kan. Nah itu kalau aku sendiri sih, kita belajar dari hal kecil aja sih, kayak mau mencoba bertanya atau enggak kita berani untuk melakukan hal sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sendiri. Sebenarnya aku juga dulu itu orangnya nggak suka jalan-jalan sendirian, dan aku juga nggak suka jalan-jalan bareng-bareng sama orang lain kayak sahabat atau teman. Jadi aku beberapa tahun akhir ini aku tuh kayak mencoba, kayak aku coba sendiri kayak ke mall sendiri, terus makan sendiri, ternyata itu juga enak gitu. Akhirnya aku merasa sendiri itu juga gak merugikan, sendiri itu juga gak terlihat apa namanya kayak orang yang tidak punya teman atau dikucilkan, tapi kita memilih untuk mencintai diri kita sendiri, dari kayak menghargai diri kita dari hari-hari kita yang relatif iya, terus lain-lain, belum bantuin orang lain, kita juga termasuk insecure tuh dulu. Kayak aku takut mencoba untuk diri atau nggak harus diantar lah minimal, meskipun aku mau kemana-mana sendiri tapi diantar, kayak aku mau kuliah gitu, aku diantar baru nanti aku masuk ke dalamnya aku sendiri. Itu kan sama aja masih insecure ya, kita nggak berani untuk mencoba. Akhirnya kadang itu aku mencoba untuk semua halnya itu kayak sendiri, meskipun terkadang aku
bisa gitu. Jadi aku kadang itu dunia perkuliahan itu public speaking kan perlu ya, Iya perlu banget. Dan aku tuh bingung gimana cara aku lakuinnya supaya apa omonganku ini enggak ribet. Gimana caranya bisa seluas itu ngobrol seperti orang lain, itu ngobrol seluas itu, karena ya dulu aku pernah di itu tadi, jadinya bikin takut untuk melakukan hal-hal yang seperti pada umumnya lah. iya benar sih. Apalagi kan kalau dunia perkuliahan itu public speaking emang perlu penting banget ya kan buat kita kerja, apalagi dengan jurusan yang kita pilih sangat Iya, betul. dibutuhkan sekali. Tapi selain public speaking kan kita kayak selain mengasah materi yang kita mau bawain, kita juga itu perlunya kepercayaan diri. Kalau kita sendiri gak percaya, meskipun kita menguasai materi kita akan beli juga. Ya itu aku juga kurang percaya diri. Ya gini jadinya. Kamu ada niatan buat menurunkan berat badan atau gimana? Ada, cuma itu tadi aku kalau stres sebelum makan, jadi itu udah turun naik lagi meskipun nggak banyak. Misalnya turunnya sekilo, naiknya 2 kilo langsung. Enggak sih, balik ke angka yang awal itu udah mulai dicoba sih udah. Berarti yang kita perlu itu ngelola emosi. Kalau misalnya kayak gitu kan susah gitu. Kalau menurutku sendiri sih emosiku sudah bagus, aku sudah bisa mengelola emosi. Maksudnya ketika aku sedih, ketika aku marah, ketika aku senang itu enggak anger diluapkan gitu loh, kayak ya seneng kan kalau ngelola wajar. stres sih, emosi udah bagus. Stres sih Iya, aku kalau bisa stres kan- mengelola sih, alhamdulillahnya bisa. Kalau emosi sih itu, kalau seneng nggak apa-apa lah ya, berbagi dengan orang lain seneng gitu kan nggak apa-apa. Kalau sedih bagi sama orang lain, sedih marah itu bahaya kan, kalau orang lain terlibat kan bahaya gitu. Kalau stres sih ya mungkin itu Iya. tadi. Kamu makan yang banyak, jadi dari berat badan turun terus langsung balik lagi. ya Ya itu di sih. situ. Ya gimana caranya kita ngelola stres kita aja biar kita nggak ke distract kita biasa stres makan gitu ya. Gimana cara kita stres tapi tidak mengganggu pola makan kita. Kayak Ya, misalnya nyemil buah, ganti sih, mungkin cemilannya mungkin ganti buah, buah, sayur. granola, atau kacang-kacangan, almond segala macam. Kalau aku dulu itu kalau stres biasanya malah makanku banyak, cuman berat badanku turun anjlok. Oh aku nggak tahu Nah, kenapa. itu akhirnya aku coba pola makanku tetap aku jaga, terus aku kelola emosiku, kayak aku alihin ke yang lain, atau enggak aku ngapain gitu biar aku nggak ke distract dengan stres. Nggak bisa ya, harus Itu sih harus nggak dicoba bisa, sih. ya. Aku juga dulu susah, kayak aku tuh bisa berhenti diem seharian, terus tuh sekalinya makan langsung kayak 5 piring gitu, 5 kali nambah atau 6 kali langsung, padahal biasanya sehari ya makan 3 kali, berapa sendoknya itu kayak 10 sendok, berapa sendok kan dikit sih. Tiba-tiba pas stres makan banyak tapi berat badannya itu langsung turun, itu kan juga gak bagus. Itu aku kalau stres berat badannya naik dan turun, anehnya di sana. Ya kita kebalikannya. Tapi ya tapinya bagian itu yang lain itu mengalami hal yang berbeda. Kalau stres kamu rontok parah, rambutku botakan gini. Itu harus pakai sampo yang Iya, pakai serum. iya, sampo yang nggak ada apanya namanya itu biar SLS. iya biar bagus ya kan, Iya. biar gak rontok tiap hari gitu. Oke kalau gitu terima kasih sudah bercerita, sudah mau berbagi ceritanya pada saya. Semoga dari bercerita ini kamu bisa mengelola stresmu lagi, terus bisa menjadi lebih baik dan berubah menjadi lebih baik ya kan. Terima kasih. Terima kasih.